guys, welcome back to Bronson Audio YouTube channel. Kali ini kita mau bahas apa nih, Ted? Kali ini kita mau bahas yang di depan kita nih. Ya. Nah, ini adalah prosesor atau yang disebut DSP. Oh ya, dan juga kita mau bahas untuk fitur yang ada di DSP, Ya. spesifikasinya, Yuk. lalu software untuk tuning di laptop dan di smartphone, dan satu lagi Harga. Oke. Sebelum kita mulai, Yang belum subscribe, di subscribe dulu. dan tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di komen. Dan di like. Menurut lo prosesor itu apa sih? Prosesor itu adalah salah satu bagian perangkat audio yang memproses dari signal input sampai ke output speaker yang kita dengar. Di dalamnya kita melewati beberapa proses yang terdiri dari level input, level output, time correction, crossover, equalizer, fase juga ada. Nah, tadi kan ada beberapa proses tuh. Bisa tolong jelasin lagi nggak beberapa detailnya itu apa masing-masingnya? Oke, yang pertama-tama kita bahas yaitu crossover. Di mana fungsi crossover itu adalah membagi frekuensi atau kerja speaker per driver, masing-masing driver atau masing-masing komponen. Misalnya super tweeter, mid-range, mid-bass, sampai subwoofer. Jadi kita harus baca dengan analyzer atau kadang kita dengar juga bisa. Kita tahu kerja speaker ini kemampuannya sampai batas frekuensi berapa. Contoh misalnya tweeter. Untuk tweeter bisa ada yang sampai high passnya bisa sampai 4 kilo, ada mungkin yang bisa di bawah 4 kilo atau di atas 4 kilo. Nah, kita harus tahu. Nah, tugasnya crossover ini kita tinggal memastikan batas frekuensi terakhir dari kerjanya tweeter. Nah, di bawah itu dia udah berarti nggak kerja. Jadi kita nggak memaksakan kerja si tweeter ini. Ataupun dari mid-range dan mid-bass dan sebagainya. Dan kita menggabungkan semuanya dari super tweeter sampai ke subwoofer menjadi satu. Nah, baru pendengarnya nyambung semuanya. Itu fungsi Jadi crossover. lebih relax, lebih pas suaranya. Karena penentuan salah di crossover itu membuat Jadi kaku. suaranya bisa lebih kaku atau lebih Kayak nggak nyambung. nggak nyambung atau lebih over gitu. Di situ dari crossover. Oke, oke. Nah, ini contoh dari crossover. Kita mulai dari crossover dulu. Di sini angkanya bisa kita ketik juga, atau kita mau geser ya sini juga bisa. Kita rubah frekuensinya. Kita adjust sesuai kemampuan driver. Yang kedua adalah time alignment atau time correction. Nah, yang kita bilang panggungnya bisa suara di tengah, ya kan, atau instrumennya terdengar satu-satu, lebih jelas tertata. Nah, itu dari time correction atau yang disebut juga time delay. Nah, fungsi dari time correction ini kita harus mentuning di misalnya di satu position, kita mau suaranya misalnya di driver position, suara mesti di tengah dashboard. Bikin enak satu Kita posisi harus ya. mengukur jarak. Contoh misalnya kalau time correctionnya 0, delaynya 0, kita gas setel, kita harus duduk di tengah-tengah mobil, di tengah-tengah konsol. Jadi jarak antara speaker kiri dan speaker kanan itu sama dong. Tapi karena kita mengendarai mobil misalnya di posisi driver, speaker kanan pasti lebih dekat ke kita dibanding speaker kiri. Makanya kita harus menilai speaker yang kanan ini. Mendelay. Nah, mendelay speaker ini. Nah, dari delay ini semua nanti ada lagi proses-proses bukan hanya tengah doang. Misalnya dari mid bass mesti naik ke tweeternya, dari mid range mesti naik. Jadi digabungkan semua ini sampai satu posisi. Jadi udah di sini semua, dari bawah juga dinaikkan ke satu posisi. Jadi terdengar di atas dashboard semua. Subwoofer sendiri juga sama. Kita bikin Ya, sama. maju ke depan. Sama. Jadi bikin stagingnya enak di depan ya. Jadi dibikin satu posisi juga. Jadi semua suara driver itu dibikin jadi satuan juga. Iya. Sama seperti crossover ya, kita membagikan masing-masing frekuensi menjadi satu kesatuan. Kalau ini membagikan posisi, ya menggabungkan posisi menjadi satu bagian juga, satu posisi. Keren ya. Dulu kayaknya belum ada tuh kayak begitu-gitu. Time alignment udah ada, Dari sejak tahun ada prosesor. Dari zaman 2000-an ya, 2000 tapi up kalau ya. di home kayaknya udah lama. Keren. Kalau di teater apa? Dan ya kalau kita sih Kalau- ngerasanya
karena ada di ini kan digital berarti eranya. Iya. Ya, berarti bikin suara staging begini dibantu dengan alat-alat digital ini. Ya harus sekarang. Lewat laptop, lewat handphone. Nah, itu settingannya ya. Karena penting banget, karena kalau tanpa DSP ini kita nggak bisa dengar suaranya benar-benar di atas. Walaupun mungkin zaman dulu kita upgrade pasif atau rubah komponen itu terlalu panjang. Makanya sekarang dibikin lebih simpel. Ya. Oke, lanjut berarti kita yang ketiga. Yang ketiga itu kita mau ngomongin tentang apa lagi nih? Yang ketiga masih ada lagi antara graphic equalizer atau parametric equalizer. Ya kita bagian besarnya aja ialah equalizer. Equalizer itu setelah kita bikin crossovernya atau delaynya udah kurang lebih benar di situ, kita koreksi lagi di equalizer. Jadi kita koreksi di mana kita baca pakai analyzer atau RTA atau alat jenis ukur lainnya seperti audio control, Umix pakai Umix masih banyak lah alat-alat. Nah kita analyzer pakai itu kita bisa lihat frekuensi mana yang berlebihan baru kita turunin. Nah, setelah pakai alat baru kita finishing dengan telinga. Bahwa yang dibaca alat itu belum tentu nyaman. Nah kita gimana cara nyamannya? Kita tetap mesti final tuning. Nah, itu juga sama. Jadi di mana frekuensi yang berlebihan atau yang berkurangan kita bikin semua linearity. Jadi semuanya nyambung, pas suaranya. Nah, lalu keempat ada lagi fase. Fase ini ya dimana kita bisa ukur pakai polarity alat cek fase atau juga bisa kita dengar. Misalnya salah satu speaker terbalik. Ya kan, nah, itu nggak bisa dalam proses tuning itu kalau udah ada fase yang terbalik itu tidak akan bisa dimulai. Jadi kita langkah-langkah awal justru mesti dari fase dulu. Oke, dari semua berarti sebelum mulai dari crossover kita fase dulu nih. Cek fase, udah cek fase. Kalau saya ya mungkin ada yang pendapatnya beda, mungkin ada aja cara-cara orang masing-masing beda. Cuman kalau di saya cek fase dulu, lalu crossover. Lalu time correction, baru parametric. Atau RTA. Equalizer. Baru nyeting yang RTA itu ya. Parametric atau graphic equalizer yaitu equalizer. Nah, sebelum dalam proses ini semua juga kita sebenarnya ada lagi kita harus matching gain dulu juga. Matching gain itu bisa setelah crossover atau mungkin pada saat pertama kali sebelum mulainya fase setelah cek fase masuk ke matching gain dulu. Twitter kurang lebih ya didengar kurang lebih aja, jangan berlebihan. Seimbangkan kurang lebih level driver masing-masing, level Twitter berapa, mid range berapa sampai ke subwoofer, lalu terakhir final tuning. Jadi begitu lumayan banyak, panjang juga prosesnya buat nyeting atau nyeting. Nah, setelah dilakukan proses itu semua, perubahannya apa yang terjadi setelah diikutin? Untuk perubahan sih signifikan sekali, jauh bedanya. Jadi dengan prosesor ini kita bisa mendengar instrumen itu terbagi masing-masing alat musik, bisa terapi misalnya pemain drumnya bisa di tengah belakang, pemain pianonya bisa di kanan atau biolanya di kiri dan sebagainya. Dan itu akan terdengar jelas masing-masing dan suara lebih jernih, lebih enak didengar, pasti jauh. Nah, untuk speaker-speaker yang kita upgrade itu bisanya di 2-way, 3-way aja untuk pakai prosesor ini atau gimana? Nah, speaker standar mobil juga bisa. Jadi misalnya yang udah hi-fi, Harman Kardon, McRae Vinson, lihat jenis-jenis mobilnya kan beda-beda tuh. Nah, kalau kayak mobil Toyota, Honda, bisa juga. Bisa, mau speaker standar, mau sampai hi-fi juga bisa. Tapi ya kalau untuk yang jenis hi-fi ini yang seperti Harman Kardon, McRae Vinson dan sebagainya atau JBL gitu, yang sudah bawaan mobil, itu harus pakai prosesor tertentu. Nggak semua prosesor bisa. Iya. Prosesor itu ada apa aja sih untuk tipe-tipenya? Di prosesor itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kita sebut DSP prosesor, tapi itu yang pure. Ada lagi yang DSP amplifier, yang masing-masing dari prosesor itu mulai input dari 2 channel sampai ke 16 channel, ataupun yang dari output 5 channel sampai ke 16 channel. Itu kita tentukan kebutuhan kita. Oke.
Banyak banget pilihannya berarti ya. Banyak. Nah, di depan ini kita mungkin bisa lihat yang ada DSP sama DSPM ya. Ya, contohnya seperti Kalau DSP dulu nih. DSP, kita bahas dari DSP dulu, yang input channelnya 2 channel input. Jadi kalau kebutuhannya inputnya 2 channel, salah satu merek ini ada Hertz H8 DSP. Di sini dia mempunyai 2 channel input dan 8 channel output. Nah, 8 channel ini yang kita bisa buat main 3-way aktif. Jadi 8 channel itu terbagi di tweeter 2 channel, mid range 2 channel, mid bass 2 channel, dan sub 2 channel. Walaupun dimainin mono. Jadi hitungannya tetap channel 78. Oke. Nah, ini input 2, output 8. Di Hertz sendiri harganya di 8 jutaan. 8 jutaan kalau ini ya? harganya itu. Nah, dari Hertz DSP kita ke DSP Mini ya. Oke, nanti Maya mungkin sebutin harganya per satu-satu macam. Karena saya nggak kurang paham mengenai harga, bisa serahkan Maya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Helix, prosesor Helix. Untuk prosesor ini dia punya varian yang paling banyak. Mulai dari input 4 channel sampai ke input 8 channel. Dan dari outputnya 6 channel sampai ke 12 channel. Jadi tergantung kebutuhan kita maunya seperti apa, kebutuhan kita mau berapa, mulai dari yang kecil sampai besar lah kebutuhannya. Kita mulai dari yang kecil dulu, DSP Mini. Nah, untuk DSP Mini ini dia mempunyai input channel 4 channel dan output channelnya 6 channel. Nah, untuk yang 6 channel output ini biasa kalau mau main full aktif hanya bisa 2-way. Untuk tweeter, mid bass, dan sub. Tweeter 2 channel, mid bass 2 channel, dan subwoofer 2 channel. Main 2-way ya. Main 2-way aktif. Atau bisa juga main front, rear, sub. Main pasif. Oke. Harganya kita ini di DSP Mini sekitar 6 juta guys. Nah, DSP Mini ya, 6 jutaan ya. Dari DSP Mini ke DSP 3 ya. DSP 3. DSP 3 contohnya ini. DSP 3 seperti ini. Inputnya 6 channel, outputnya 8 channel. Nah, ini yang bisa main 3-way full aktif. Tweeter 2 channel, mid range 2 channel, mid bass 2 channel, dan subwoofer 2 channel masing-masing. Nah, untuk harga? Harganya di kisaran dekat 8 juta. Dari DSP 3 ke DSP Pro. DSP Pro. Nah, ini yang bisa main 4-way. Yang sekarang lagi ngetrend 4-way yang harus pakai DSP Pro. Karena memerlukan 10 channel untuk mengaktifkan 4-way system full aktif. Dari tadi tweeter mid-range mid-bass, tambahin lagi super tweeter sama subwoofer kan. Jadi 5 kali 2, 10 channel. Oke. Dia punya input, di sini punya input, 8 channel input. Dia juga punya coaxial input dan optical input kalau untuk seri ini. Oke, di Swift Pro harganya di sekitar 12 juta. Jadi buat teman-teman, tuh pilihannya cukup banyak. Dan yang terakhir ini Ya, dari terakhir Helix DSP Ultra. Dia punya input 8 channel dan output 12 channel. Nah, 12 channel ini kita bisa gunakan dari tadi kan kalau 4-way perlu 10 channel. Nah, ini lebih 2 channel ini bisa digunakan untuk rear speaker. Rear speaker bisa di speaker belakang atau di di pilar C ya, surround speaker bisa. Nah, ini bisa buat nambah ambience. Jadi tapi channelnya jadi banyak. Dan Helix ini satu suaranya sudah high res. Ini harganya berapa? Harganya di 18 jutaan. 18 Ya. jutaan. Oh, Dan ya. ada director Betul ya. Ini semua bisa dikontrol dengan director. dengan controller ini, director. Ya. Oke. Dan dari prosesor ini semua juga bisa ditambahkan USB player, Media player. atau dan Bluetooth player ya. Ya, media player itu Kita bisa pilih salah satu ya, mau USB atau Bluetooth. Bluetooth. Yang bisa dikontrol dari sini. Nanti pairingnya Ya. kalau untuk Bluetooth apa semua dari controller ini. Ya, harga controllernya sendiri di director itu di sekitar 5 jutaan guys. 5 5 jutaan dan Untuk Bluetooth playernya? media player sekitar 2 juta. Sama ya, USB sama Yang biasanya sih dipakai yang Bluetooth. yang bisa Bluetooth media dipakai. player Oke. ya, itu di sekitar 2 plus minus sih. Setiap tipe buat Bluetooth playernya lain-lain harganya, tapi lebih kurang 2 juta. Nah, setelah Helix yang kita bahas 12 channel, masih juga ada yang 12 channel dari Mosconi. Mosconi punya input 8 dan output 12. Ini controllernya, ini prosesornya.
Ini di sini ada 8 input, 8 channel input dan 12 channel output. Di Moscone ini juga ada 6 to 8. Ya 6 to 8 berarti input 6 dan 8 channel, dan yang ada di sini sekarang 8 to 12, 8 input 8 dan output 12. Di sini udah 8 volt pre-out dan sudah high res. Nah, di sini kita bisa gunakan controller ini untuk mengadjust presetnya dan subwoofer level atau volumenya. Untuk harganya berapa nih, Mai? Harganya di sekitar 24 juta. Ini juga ada beberapa varian mulai dari 4 to 6. 4 to 6 berarti input 4, outputnya 6, 6 to 8, input 6, output 8. Dan kita masih ada contoh prosesor yang 16 channel, itu dari Japco HDSP Z16V. Japco. Ya, ini dia 16 channel out juga. Dia udah HD audio player dan udah high res. Harganya ini kisaran di 35 juta. Dan yang terakhir kita mempunyai prosesor yang high end. Prosesor high end itu dari Brex, satu company sama Helix, yaitu Audio Visor. Nah, untuk Brex ini dia mempunyai input 6 channel dan output 12 channel. Untuk yang seperti ini, di sini ada inputnya 6 channel untuk analog, RCA, dan di sini dia ada digital input, coaxial input, optical input, dan untuk outputnya ada 12 channel, lalu ada link output. Nah, ini yang prosesor yang high end. Ini berapa harganya? Ini harganya di sekitar 70 juta. 70 juta. Nah, itu dia yang kita sebutkan tadi adalah bagian dari DSP. jenis-jenis DSP. Ada lagi yang DSP built-in amplifier, DSPM. Ada Carpe Diem entry-nya. Dia mempunyai 8 channel output, di mana di dalam ini untuk power internalnya ada 4 channel. Jadi kalau kita perlu kombinasi, misalnya kita punya power 4 channel, kita mau pakai power 4 channel yang built-innya, itu juga bisa. Nanti di tuningnya tetap 8 channel, di aplikasi ini jadi satu. Atau mau dari power eksternal 8 channelnya juga bisa. Cuman tersedia yang built-in ini 4 channel. Dengan masing-masing wattnya 60 kali 4 speknya. Di harga 2.850.000 guys. Jadi ini si Carpe-nya kita entry di sini. Jadi pilihan termurah kita mulai dari Carpe. 2 jutaan ya. Ya. Nah, ini Topeles. Sekarang kita lanjutkan Topeles. Topeles dia punya power internal tuh ada 5 channel. Jadi bisa sampai subwoofer. 4 channel bisa untuk speaker dan channel subnya ada tersendiri. Ya, ini tipenya Topeles TP 4.1. Dan dia wattnya itu 4 kali 90 watt plus 1 kali 250 watt. Nah, dan untuk Topeles ini dia punya 6 channel output yang bisa pakai power eksternal. Misalnya kita nggak mau pakai power internal ini, di eksternal ini juga bisa. Jadi kita bisa jadikan ini sebagai prosesor saja. Sama kayak Carpe Diem tadi juga bisa digunakan sebagai murni prosesor. Oke. EQ-nya sendiri kita pengaturannya sama settingannya melalui handphone ya guys. Oh ya, kalau untuk Carpe Diem tadi lewat laptop. Pakai laptop untuk tuningnya. Untuk Topeles bisa menggunakan smartphone kita. Handphone, Android ya. Android bisa. Lalu sekarang kita bahas yang 6 channel. Yaitu udah dari Masway, dia punya DSPM 6 channel, amplifier 6 channel, dan dia punya output untuk eksternal subwoofer 2 channel. Untuk dayanya 6 kali 70 watt. Masing-masingnya masing-masing channelnya 70 watt. Nah, untuk ketiganya ini sudah built-in media player. Media player yang dimana kita kalau untuk Carpe Diem bisa untuk USB player. Kalau untuk Topeles dan Masway bisa Bluetooth player. Jadi kalau untuk head unit yang nggak ada Bluetooth atau USB bisa gunakan ini sebagai playernya. Masway M6-nya di 7,5. Masway 7,5. Oke, sekarang kita masih punya produk DSPM dari Match Audio Visor. Satu pabrik dengan Helix ya. Helix. Tapi ini seri bawahnya dari Helix yaitu Match. Sini tipenya 86 DSP. Ini salah satu contoh sebenarnya line dari Match ini ada banyak tipe.
Dari yang 62 sama khusus ke BMW juga ada. Ini contoh yang 8 channel ya guys. Oke, di sini ada 8 channel DSP amplifier, ada amplifier 8 channel dan 2 channel out untuk subwoofer ampli eksternal untuk subwoofer. Dan untuk wattnya masing-masing per channel 55. Jadi kalau 8 channel 55 kali 8. Dia juga ada soket khusus buat mobil-mobil tertentu, misalnya BMW, Mercy. Universal juga bisa tapi ya. Universal bisa. Nah, ada lagi yang khusus buat BMW. Yaitu serinya Up 7 BMW. Dan ini tipe bentuk dari prosesor Up 7 BMW. Untuk bentuknya dia memang lebih kecil, tapi dia mempunyai 7 channel. Dimana 5 channel built-in, 5 kali 65. 5 kali 65 watt. Kalau kita gunakan untuk front rear udah 4 channel, kita gunakan lagi channel 5-nya bisa untuk center speaker untuk di BMW. Dan dia masih punya channel lagi untuk subwoofer yang bisa mendrive subwoofer 2 kali 160 watt di 4 ohm. Di 2 ohmnya 2 kali 320. Dan harganya teman-teman kalau yang 86 DSP itu di sekitar dekat 8 juta, yang ini sekitar 10 juta. Yang 8 juta, yang ini 10 juta. Ya, yang Up 7 BMW. Dan kelebihannya satu buat teman-teman yang di mobilnya sudah ada center speaker, misalkan mau upgrade DSP, seperti kemarin kita baru aja Nissan upgrade Kick, ya. buat Nissan Kick. Itu jadi nggak semua harus BMW karena namanya BMW, tapi dia bisa diaplikasiin ke mobil-mobil biasa juga yang lain. Dan ini untuk kakaknya sendiri dari Match, kita ke Helix, ada P6 di sini. Nah, P6 yang di sini 6 channel. Nah ini contoh tampilannya. Tampilannya ini dia per channelnya untuk 4 ohm 120 watt. Tapi kalau yang untuk 2 ohmnya dia mulai dari channel C. AB berarti channel 1, 2, C sampai F. Channel 3 sampai channel 6 itu bisa 2 ohm. Untuk 2 ohmnya 230 watt. Jadi per channelnya. Jadi kalau channel 1, 2-nya tadi cuma yang main 4 ohm 120 watt. Oke, lanjut dari sini harganya Harganya sendiri kisarannya di hampir 16 juta ya buat harganya. Ini juga bisa digunakan controller pakai Director ya. Controller tadi. Directornya sama-sama dari tipe yang P6, kita ada yang 8 channelnya V8. V8. Sesuai dengan namanya, 8 berarti dia punya amplifier 8 channel dan eksternal untuk tambahan eksternal powernya sudah ada line output dari RCA ini sama seperti P6 tadi. Tadi sebelum disebut dia juga ada output untuk RCA out untuk external power subwoofer. Dan di sini kalau amplifiernya masing-masing channelnya 8 kali 75 watt per channel per 4 ohm. Dan kalau dimain di 2 ohmnya 120 watt kali 8. Dan bisa dikontrol juga pakai director. Jadi semua yang di sini Helix bisa dikontrol dengan director tambahan opsional. Oke, nah itu dia jenis-jenis dan macam-macam DSP dan DSPM yang sudah kita bahas yang ada di toko kita. Iya, bisa disesuaikan juga buat teman-teman masukannya mungkin dari referensinya, dari selera, dari budget dan kebutuhan juga. Semoga apa yang kita bahas di video kali ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam memilih prosesor. Buat teman-teman, kalau ada masukan, saran, atau mau membahas apa tentang prosesor atau tentang audio lainnya, silakan isi komentar di kolom komentar ya guys. Jadi sekian video dari kita, sampai ketemu di video kita lainnya. Bye. Bye.